Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Khairul Amir Rosa, STMT, selaku dosen mata kuliah pengampu mata kuliah mesin-mesin elektrik yang telah memberikan tugas kepada kami yang berjudul Motor Listrik pada Kereta Listrik. Kami dari kelompok 6 yang saya bernama Doni Prasetyo dengan PM G1D 022030 dan teman saya Salsa Primansa dengan PM G1D 022046, lalu ada Aulia Fadra Anisya dengan PM G1D 022058 dan yang terakhir yaitu Fahru Rasid dengan PM G1D 022076. Kereta listrik merupakan inovasi penting dalam transportasi modern yaitu untuk mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Memberikan solusi yang ramah lingkungan dan efisien, motor listrik menjadi komponen kunci yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Dengan pemilihan yang tepat untuk memastikan performa optimal, efisiensi tinggi, dan daya tahan panjang. Yaitu tujuannya pada presentasi ini itu mengidentifikasi kriteria pemilihan motor listrik untuk aplikasi kereta listrik. Yang kedua, menjelaskan penggunaan motor listrik dalam sistem kereta listrik. Yang ketiga, membahas metode pengontrolan motor listrik untuk optimasi kerja. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Salsa Primansa. Kepada Salsa Primansa saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian motor listrik. Motor listrik pada kereta listrik adalah perangkat elektromekanis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik melalui interaksi medan magnet dan arus listrik. Memainkan peran utama dalam sistem propulsi kereta modern dengan memanfaatkan prinsip elektromagnetisme untuk menghasilkan torsi yang menggerakkan roda. Didesain untuk kondisi berat, motor listrik memastikan efisiensi dan keandalan operasional, didukung oleh teknologi pengendali elektronik seperti inverter atau konverter yang mengatur daya untuk akselerasi, deselerasi, dan kontrol kecepatan. Pemilihan motor listrik untuk kereta listrik merupakan proses krusial yang melibatkan analisis parameter teknis dan operasional, termasuk jenis motor, kapasitas daya, efisiensi, ketahanan, dan biaya. Motor induksi dengan desain sederhana dan biaya rendah cocok untuk aplikasi standar, sedangkan motor sinkron seperti PMSM menawarkan efisiensi tinggi dan akselerasi cepat untuk kebutuhan performa optimal. Motor harus memiliki daya besar dan torsi tinggi untuk mendukung beban berat serta mampu beroperasi dalam kondisi lingkungan ekstrim. Efisiensi energi dan faktor daya tinggi menjadi prioritas untuk mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional. Sementara analisis biaya siklus hidup memastikan solusi yang paling ekonomis secara keseluruhan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan motor listrik. Penggunaan motor listrik pada kereta digunakan melalui sistem penggerak yang dirancang secara khusus untuk memastikan efisiensi dan kinerja optimal. Penggunaan ini mencakup 1. Konversi energi listrik ke mekanik, 2. Sistem inverter, 3. Distribusi daya optimal, 4. Pendinginan motor, 5. Integrasi dengan sistem pengereman regeneratif, 6. Sistem penggerak roda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengontrolan motor listrik. Sistem kontrol motor listrik pada kereta listrik menggunakan teknologi mutakhir untuk mengatur kecepatan, torsi, dan efisiensi dengan tingkat presisi yang tinggi. Aspek utama pengontrolan mencakup yang pertama, kontrol vektor, yang kedua, kontrol frekuensi variabel, yang ketiga, pengontrolan regeneratif, yang keempat, sistem pengendalian berbasis AI, yang kelima, integrasi IoT, 6. Sensor presisi tinggi, dan 7. Keamanan dan redundansi. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Farul Rasid. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian kereta listrik yang dimana yang sumbernya itu adalah sumber listrik. Sumber listrik adalah suatu pilihan untuk efisiensi atau kebutuhan di wilayah atau di bagian-bagian tempat tertentu. Sedangkan yang kedua itu adalah
pantograf. Pantograf adalah komponen penting pada kereta listrik yang berfungsi sebagai alat penghubung antara sumber listrik eksternal atau biasanya berupa saya ulangi, biasanya berupa kabel listrik di atas rel atau overhead Cantry system. Dengan sistem kelistrikan pada kereta, pantograf dirancang untuk mengambil listrik dari kabel atas yang menyalurkan ke sistem pro- propulsi kereta listrik. Yang kedua itu, yang ketiga itu adalah motor traksi. Motor traksi adalah komponen inti yang menentukan performa, efisiensi, dan ke keandalan kereta listrik. Pemilihan jenis motor traksi bergantung pada kebutuhan operasional dan teknologi yang tersedia. Yang selanjutnya itu adalah filter control. Filter dan kontrol itu adalah pada kereta listrik bertujuan untuk memastikan pengoperasian yang efisiensi, stabil, dan aman. Sistem ini mencakup pengelolaan daya listrik, pengaturan motor traksi, dan pengoperasian sinyal untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam meminimalkan gangguan terhadap jaringan listrik atau komponen internal. Lanjut dan slide selanjutnya. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Baik, saya akan bacakan. Motor listrik adalah komponen penting dalam kereta listrik modern, menawarkan solusi transportasi ramah lingkungan dan efisiensi. Pemilihan motor yang tepat, baik motor induksi dengan desain sederhana maupun motor sinkron yang efisien, sangat penting untuk performa optimal. Pengoperasian motor didukung oleh sistem penggerak, inverter, dan distribusi daya yang memastikan efisiensi agar serta kinerja maksimal dengan tambahan fitur seperti pengereman regeneratif untuk meningkatkan efisiensi keseluruhan. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.